Halo semua, balik lagi di Sticky Notes. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai masalah medis yang lagi booming belakangan ini. But before I start, just ignore what happened with my face, gitu ya, karena sebelum take video ini terjadi suatu kecelakaan, gitu. Nah, hari ini kita akan membahas masalah medis yang lagi booming, yaitu kita akan membahas masalah vaksin atau vaksin, ya. Nah, masalah vaksin yang akan kita bahas untuk hari ini adalah mengenai sejarah dan cara kerja vaksin tersebut. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi. Mari kita bahas. Kita tahu banget nih, Indonesia itu sudah hampir 1 tahun mengalami masa pandemik, dimulai dengan masuknya virus corona di Indonesia pada bulan Maret. Namun, tak terasa seiring berjalannya waktu, Indonesia juga sudah mulai mendapatkan titik terang mengenai pandemik ini. Begitu, ditandai dengan kemarin tanggal 13 Januari, Pak Jokowi melakukan vaksin sebagai orang pertama yang vaksin di Indonesia. Secara resmi gitu ya. Jadi buat kami, buat Sticky Notes, itu merupakan sebuah tanda bahwa vaksin itu udah masuk ke Indonesia. Dan kami berharap vaksin ini bisa menjadi titik terang ke depannya. Oke? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai vaksin tentunya ya. Sebelum kita membahas mengenai cara kerja, kita mau bahas dulu nih sejarah vaksin itu sendiri. Dari mana ya kira-kira vaksin itu? Nah, untuk membahas sejarahnya kita balik lagi ya, kira-kira ke abad 18. Di mana waktu itu bangsa Eropa mendapatkan wabah yang dikenal dengan wabah smallpox atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan cacar. Nah, kira-kira hampir setengah juta warga Eropa waktu itu meninggal dikarenakan wabah smallpox. Namun, beberapa warga yang selamat dari smallpox itu dinyatakan imun atau kebal terhadap virus smallpox itu. Terkait smallpox tadi, ada fakta menarik sebelum kita masuk ke pengembangan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Nah, sekitar abad pertengahan, bangsa Cina itu memiliki seperti treatment yang dilakukan oleh mereka untuk meningkatkan imunitas tubuh, begitu ya. Caranya cukup unik, dengan cara mereka memanfaatkan sisa kulit-kulit kering, ya, mungkin terdengar jorok ya, memanfaatkan sisa kulit-kulit kering dari orang-orang yang sudah terkena smallpox, lalu itu akan mereka keringkan, dan mereka tumbuk gitu ya, mereka jadiin bubuk, lalu akan mereka taruh di dalam kapas, ya, lalu mereka akan seperti menaruh itu di dalam sebuah pipa gitu ya. Dan pipa itu nanti akan dimasukkan ke dalam hidung, dan nanti bubuk atau bumbu itu tuh akan ditiupkan dan masuk ke dalam hidung atau ke dalam tubuh orang yang masih sehat loh, belum terkena smallpox. Namun, cara itu efektif untuk meningkatkan imunitas mereka terhadap virus smallpox itu. Nah, ternyata dalam dunia medis, tindakan yang dilakukan oleh bangsa Cina pada abad pertengahan itu disebut dengan insufflation, atau sengaja memasukkan sebuah materi ke dalam tubuh melalui rongga-rongga tubuh guna untuk treatment medis. Dan proses di mana orang tersebut membiarkan bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh guna untuk menaikkan kekebalan tubuh itu disebut dengan inokulasi. Nah, dari sejarah inokulasi yang dilakukan oleh bangsa Cina pada saat itu, lalu dilakukanlah pengembangan oleh bangsa Eropa pada abad ke-18 yang dilakukan oleh Dr. Jenner. Nah, Dr. Jenner ini itu melihat ada virus yang serupa yang menginfeksi seekor sapi. Nah, virus tersebut dinamakan dengan cowpox. Dan untuk cowpox sendiri itu gejalanya cukup ringan, tidak seberat smallpox sampai membunuh, begitu ya. Nah, bangsa Eropa dulu memiliki banyak maid atau mungkin kita sebut sekarang pembantu. Nah, mereka disebut milkmaid atau pembantu yang memang bertugas untuk memerah susu sapi, begitu. Dan karena sapi-sapi tersebut kena cowpox, jadi para pembantu ini pun kena cowpox. Nah, Dr. Jenner melihat para pembantu atau para pemerah susu sapi ini yang sudah terkena cowpox itu memiliki imun yang baik terhadap smallpox yang terkena pada manusia. Dan Dr. Jenner pun menstimulus orang-orang di sekitarnya, lalu menyuntikkan virus dari cowpox atau dari sapi tadi kepada manusia. Dan ternyata yang hasilnya adalah orang-orang tadi itu menjadi imun atau kebal terhadap virus smallpox yang kena ke manusia. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan vaksinasi pertama. Nah, lalu kenapa diberi nama vaksin? Itu karena nama latin dari penyakit cowpox itu adalah Variola vaccinia gitu. Dan vaccinia itu berasal dari kata vacca ya, V-A-C-K-A yang berarti sapi. Dan proses tadi waktu Dr. Jenner nyuntikin virus cowpox kepada teman-teman di sekitarnya itu disebut dengan vaccination. Itulah asal-usul kenapa adanya vaksin dan vaccination.
Nah, jadi itu tadi sejarah dari vaksin itu sendiri. Sekarang, sebelum kita mengetahui lebih lanjut bagaimana cara kerja vaksin tersebut, ada baiknya kalau kita tahu dulu nih, kira-kira gimana sih cara kerja daya tahan tubuh atau imun sistem kita. Sistem imun di dalam tubuh kita itu sangatlah kompleks. Nah, di dalam sistem imun itu ada yang dinamakan dengan sistem imun adaptif atau adaptive immune system. Nah, apa fungsinya? Jadi, adaptive immune system ini terdiri dari dua buah limfosit sel B dan limfosit sel T. Lalu apa kedua fungsi limfosit ini? Fungsi mereka adalah untuk menghancurkan dan melawan virus atau bakteri yang masuk. Dan bukan cuma itu, mereka juga berfungsi untuk membuat memori mengenai virus atau bakteri apa yang sudah masuk ke dalam tubuh. Sehingga di saat virus dan bakteri yang sama masuk ke dalam tubuh, mereka sudah tahu cara melawan atau menghancurkan virus dan bakteri tersebut. Jadi fungsinya vaksin untuk apa? Fungsinya vaksin itu adalah untuk memberikan memori itu. Jadi tubuh kita diperkenalkan dengan virus atau bakteri tertentu terlebih dahulu, supaya tubuh kita itu bisa terbiasa dengan virus dan bakteri tersebut, sehingga saat virus dan bakteri tersebut masuk dari luar, kita bisa melawan virus dan bakteri tersebut. Itulah kenapa kalau kalian lihat yang di awal saya jelaskan tadi, bahwa banyak orang yang kena smallpox, tetapi mereka yang berhasil selamat, itu mereka jadi imun atau kebal terhadap virus cacar. Itu dikarenakan antibodi mereka sudah memahami dan mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat virus yang sama, dalam hal ini smallpox, masuk ke dalam tubuh mereka. Sehingga smallpox tidak bisa lagi menginfeksi human atau orang yang sudah terkena virus tersebut. Mungkin pertanyaannya sekarang adalah apakah aman memasukkan virus dan bakteri ke dalam tubuh manusia? Jadi, vaksin sendiri itu bukan dibuat oleh virus dan bakteri yang memang bisa menginfeksi. Ada 3 jenis vaksin yang dibuat. Yang pertama adalah vaksin yang dibuat dari virus dan bakteri yang sudah mati. Yang kedua adalah vaksin yang dibuat dari virus dan bakteri yang sengaja dilemahkan sehingga mereka tidak bisa menginfeksi. Lalu ada vaksin subunit. Vaksin yang diambil dari bagian kecil sebuah virus yang disebut dengan antigen. Jadi virus-virus tadi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia itu bukanlah virus yang aktif untuk menyerang, melainkan virus yang memang sudah tidak bisa berkembang biak lagi. Dan fungsinya adalah untuk memperkenalkan atau memberikan memori kepada antibodi kita mengenai bakteri dan virus yang akan masuk. Nah, seperti biasa, setelah kita belajar banyak hal tadi, sekarang saatnya masuk di Insight. Balik lagi di Insight. Nah, mungkin kita semua tahu ya bahwa banyak banget pro dan kontra mengenai vaksin yang masuk ke dalam Indonesia ini. Terutama kontranya sih, yang pro-nya mungkin sedikit ya. Namun, menurut saya pribadi, kita sebagai masyarakat patutnya mengapresiasi usaha pemerintah dalam menanggulangi bencana atau pandemik yang sedang terjadi. Dan buat kami pribadi, apa yang sudah Pak Jokowi lakukan, menjadi orang pertama yang disuntik vaksin di Indonesia, itu membuktikan bahwa dia ingin mendeklarasikan bahwa vaksin ini aman buat siapapun. Begitu. Jadi buat kami pribadi, kami akan berusaha mengapresiasi apa yang pemerintah lakukan. Nah, hal lain yang mau kita bahas adalah mengenai berita yang beredar bahwa orang sudah divaksin masih bisa kena. Tentu saja masih bisa kena. Kenapa? Karena vaksin pun butuh waktu dan proses agar tubuh kita itu bisa mendapatkan segala memori yang dibutuhkan. Begitu. Oleh karena itu, belum tentu orang yang divaksin pada hari itu juga, mereka akan kebal pada hari itu juga. Tidak seperti itu. Itulah kenapa mungkin ada artis yang kemarin terkenal gara-gara membuat sebuah acara ditangkap. Itu karena belum tentu setelah divaksin, hari itu juga langsung imun. Terlebih lagi sebagai masyarakat yang baik, saya rasa kita patutnya membantu dan menolong pemerintah dalam menanggulangi pandemik seperti ini dengan cara menaati protokol kesehatan yang ada. Sebagai masyarakat yang baik, hal simpel yang perlu kita lakukan, tetapi susah dilakukan oleh banyak orang adalah menaati protokol yang ada. Sampai kapan kita mau bilang bahwa corona ini adalah konspirasi? Jangan tunggu sampai corona muncul di depan mata. Melainkan lebih baik kita melakukan tindakan preventif dengan cara ikuti protokol yang ada. Jadi sebagai masyarakat yang baik, saya ingatkan sekali lagi untuk tetap mengikuti protokol yang ada. Dengan cara seperti itu kita bisa membantu banyak orang. Baik kita, keluarga, bahkan satu Indonesia pun kita bisa bantu dengan cara mengikuti protokol. Jadi intinya lebih baik kita jauh sementara daripada kita jauh untuk selamanya dengan orang-orang yang kita cintai.
Mari kita jaga diri kita dan juga orang lain. Sekian dulu video dari Sticky Notes kali ini. Jika kalian suka, silahkan like, comment, dan subscribe di bawah ini. Dan kalau misalnya kalian mau minta video atau request video mengenai sesuatu yang ingin kalian bahas, silahkan juga tulis di komen. Nanti kami akan berusaha untuk research dan buatkan videonya. Sekian dulu dari saya Jerry. Terima kasih.